Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang ASEAN. Dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Cesario Owen Christopher, Ahmad Rifki, Fajar Koni, dan juga Muhammad Padi Sofian. Di sini kami akan membahas latar belakang ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis. Seluruh negara-negara di ASEAN terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografis, negara-negara tersebut merupakan satu regional atau satu kawasan. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Kawasan Asia Tenggara mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama, karena mereka sebagai perwaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib. Negara-negara di Asia Tenggara sama-sama dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Itulah membutuhkan rasa setia kawan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Yang keempat, persamaan kepentingan. Negara-negara di Asia Tenggara membutuhkan daerah perairan laut, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda, yang mempunyai pintu gerbang di sebelah barat dan menjadi jalan utama bagi lalu lintas serta perdagangan dunia. Terbentuknya ASEAN. ASEAN berdiri sesuai Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara, yakni terdiri dari Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajat Tanam dari Singapura, dan juga Narcisco Ramos dari Filipina. Selanjutnya Fajal akan menjelaskan. Selanjutnya perkembangan organisasi ASEAN. Pada perkembangan berikutnya, organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral, Zona of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian pada tahun 1976, 5 negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam bidang ekonomi, Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement berhasil disepakati dan ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberalisasi perdagangan on a preferential basis. Pada perkembangan selanjutnya, Agreement of the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area berhasil disepakati di Singapura pada 28 Januari 1972. Kemajuan-kemajuan tersebut mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN. Selanjutnya Ahmad Rifki akan menyambung materi. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh ASEAN terhadap Indonesia. Nah, pengaruhnya itu ada dua, pengaruh positif sama negatif. Itu dari positif dulu. Yang pertama, Indonesia dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam sumber daya maupun kebutuhan lain yang tidak dapat ditemukan dalam negeri. Kemudian yang kedua, memperoleh kemudahan dalam pinjaman. Yang ketiga, memperoleh fasilitas untuk pembangunan. Yang keempat, menjalin persahabatan dengan negara lain. Kemudian yang kelima,
saling bertukar sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Kemudian pengaruh negatifnya. Yang pertama, dalam mengeluarkan suatu kebijakan, Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya bagi ASEAN. Sebenarnya, tidak ada dampak negatif yang khusus ditimbulkan dari adanya organisasi antar negara. Salah satu hal yang sedikit merepotkan adalah pembuatan kebijakan oleh Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ASEAN. Hal inilah dapat membatasi Indonesia. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan rapat atau pertemuan rutin yang memakan biaya dan waktu juga. Dalam organisasi, seiring kita melakukan rapat, koordinasi atau pertemuan rutin guna membahas hal-hal yang terlibat dalamnya. Penyelenggaraan rapat inilah yang akan memakan biaya dan waktu. Nah, itulah beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari adanya ASEAN terhadap Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Bisa kita lihat bahwa ASEAN lebih banyak membawa pengaruh positif daripada pengaruh negatif bagi Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadli. Oke, yang selanjutnya ada prinsip utama dari ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan subversif atau koersif pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang keenam, kerjasama efektif antara anggota. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hadapan kalian. Kami ucapkan terima kasih.